Jadilah dewasa saudara dalam Kristus. Nah, mari kita baca ayatnya, Kolose 4 ayat 12 dan Ibrani 5 ayat 14. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antara hamba Kristus yang selalu berkumpul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ya, saudara, lihat ini, saudara berdiri teguh. Nah, kalau kita dewasa kita bisa berdiri teguh melewati segala kesulitan. Sekarang kita beralih kepada Ibrani 5 ayat 14. Mengapa kita bisa berdiri teguh? Mengapa kita bisa menjadi penuh keyakinan yang dikehendaki oleh Allah? Ya, kita baca 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi kalau kita dewasa, kita pasti mengalami berbagai benturan, mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai tantangan dalam hidup kita, sehingga kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Amin. Nah, saudara, Tuhan menginginkan seperti itu dalam kehidupan kita. Yang satu, kenapa pentingnya? Saya akan memberikan satu ulasan. Ada orang yang semakin lama ikut Tuhan, justru semakin lemah dan lesu. Nah, saudara, apakah saudara termasuk di situ? Saudara, seringkali ada orang yang semakin lama ikut Tuhan justru semakin lemah dan lesu, ya, dalam menjalani kehidupan kekristenannya. Ya, alasannya itu banyak, saudara. Kalau ditanya, kenapa kok makin lemah? Bukannya kita makin kuat, kenapa kok makin lemah? Gitu ya. Ada banyak alasan, saudara. Alasannya karena banyak tantangan dan kesulitan yang menimpa kehidupan ini. Seringkali masalah itu dibuat kambing hitam. Nah, saudara, ada nggak orang yang tidak punya masalah? Saya mau tanya. Kalau orang dewasa nggak punya masalah, saudara, apa tuh mon? Ya kan? Sekarang saya balik. Kalau orang dewasa tanpa masalah, apa saudara pernah melihat tetap mempunyai masalah di dalam kehidupannya? Itulah yang menandakan dia dewasa. Demikian juga ketika melayani dewasa itu seperti itu, saudara. Kalau anak-anak, ya saya nggak bisa ngomong kayak Jojo, gitu ya. Tahu-tahu kalau sepatunya robek, ke bapaknya, Pak, sepatu kukus buat bilang. Mungkin kata bapaknya itu masalah mah. Saudara, tapi saya percaya disitulah letaknya kita berkembang. Amin. Nah, jadi masalah itu bukan alasan, saudara. Sekarang saya balik yang kedua, ya. Nomor 2 tadi. Tetapi ada juga orang yang semakin lemah, semakin ikut Tuhan justru semakin kuat. Nah, saudara, padahal orang tersebut juga ditempa oleh berbagai kesulitan dan tantangan kehidupan. Pasti, bahkan di dalam pelayanan untuk mengikuti Tuhan, itu bukan masalah yang sepele. Karena justru semakin dia melayani, semakin dia menemukan kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Semakin dia terjun di dalam pelayanan dengan benar, dia semakin banyak salib yang harus dipikul, saudara. Nah, saudara, saya melihat kebenaran ini. Itulah makanya Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi dewasa. Orang yang dewasa adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang Allah menginginkan itu menjadi mitra-mitranya. Apa yang menyebabkan, saudara? Kok bisa? Yang satu, ada orang yang semakin mengikut Tuhan, semakin lemah, lama-lama nah gereja itu sudah kena dihitung. Kalau dulu berapi-api, berminggu atau ada acara gereja pasti dia beribadah, ikut di dalam pelayanan. Tahu-tahu makin lama, makin mundur, duduknya makin di belakang sendiri, lama-lama di luar sana, gitu ya. Lama-lama tekoni telat, lama-lama gak muncul. Nah, saudara, yang satu justru dengan keadaan yang demikian
yang sama sebetulnya kondisinya, tapi dia semakin kuat. Apa yang menjadi pembeda penyebabnya, saudara? Pemikiran kita yang mulai berubah. Itu penyebabnya, karena orang dewasa ini, saudara, mampu membuang beban-beban yang tidak perlu. Seringkali di dalam pelayanan kita pasti ada gesekan, beban-beban kebencian, beban-beban sakit hati, beban-beban yang lain-lain, mestinya itu harus disingkirkan. Kenapa? Kalau tidak disingkirkan, hidup kita bertentangan dengan Allah sendiri. Amin. Loh, saudara, sampai sejauh itu, saudara mungkin tidak menyadarinya. Saya belajar menyadarinya. Kalau saya tetap memelihara cara-cara yang seperti ini, sebenarnya saya sudah bertentangan dengan Allah yang saya layani. Kalau sudah bertentangan, bisakah saya melayani Tuhan? Enggak bisa, saudara. Ke gereja juga akan semakin males. Oleh sebab itu, menjadi orang dewasa, buanglah beban-beban yang tidak diperlukan. Maka saudara menjadi orang-orang yang makin lama mengikuti Tuhan, makin cemerlang dalam kehidupan ini. Amin. Tuh ya. Ya, apa yang harus dilakukan supaya menjadi dewasa rohani? Saudara, kita harus banyak melakukan apa supaya kita menjadi dewasa rohani? Ya, tidak ada jalan lain, saudara. Karena dewasa rohani adalah proses menjadi orang yang kuat dan bijak. Menjadi orang yang kuat dan bijak itu berarti ada tantangan. Amin. Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan kita bagaimana sih kita bisa menjadi kuat dan bijaksana. Itu perlu kita pelajari, saudara. Mari kita baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Jadi orang yang betul-betul mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya menjadi pelaku-pelaku, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang percaya harus menjadi pelaku firman itu. Karena itulah tanda-tanda orang percaya yang taat. Lalu saudara, kita bertanya lagi, lalu kalau sudah taat, apa gunanya kita taat kepada Tuhan? Sementara tantangan ada dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita melewatinya dan kita tidak roboh. Ya, kita menjadi kuat dan kita menjadi bijaksana. Lalu apakah gunanya ketaatan itu? Justru ketaatan saudara kepada firman inilah yang membuat kita kokoh. Amin. Bukan karena cara pikir kita, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita kokoh. Itulah yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kehidupan yang rapuh dan lemah terjadi karena kita menolak menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi kehidupan yang kuat itu karena kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita menolak menjadi pelaku-pelaku firman, saya percaya kehidupan saudara akan menjadi rapuh dan lemah karena kita menolak menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya sampai di sini kita sudah sadar bahwa untuk menjadi dewasa rohani bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa menjadi kuat kalau menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita pasti kalah. Terima kasih Bapak, biarlah persembahan kudus itu terus mengingatkan kami bahwa untuk inilah Engkau mati bagi kami, supaya kami menjadi dewasa dan menjadi mitra Allah di dalam pekerjaannya di bumi ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarlah kami belajar untuk membuang beban-beban kami yang tidak diperlukan Tuhan. Sakit hati, kecewa, kebencian karena kebodohan kami, Tuhan biarlah kami semua membuangnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi ini kuasa Tuhan akan memutuskan kami sehingga kami layak untuk menerima sakramen kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekarang angkatlah roti di tangan kanan saudara, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya yang berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang cawan di tangan kanan saudara. Sesudah dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan menopang kehidupan saudara dan saya, dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan